Halo guys, welcome back to Beauty Podcast. Masih bersama gue Via di sini. Kita akan membahas hal-hal menarik dan juga edukatif. Nah, di episode kali ini gue bakal membahas tentang di balik layar bisnis sepak bola Indonesia. Seperti biasa, kita sendiri ada Valentino Jebrot. Bukan. Ada Kevin. Halo, Kevin di sini guys. Apa kabar nih, Vin? Aman? Ya, lumayan lah, baik. Oke. For your information, para pendengar, sumber podcast ini kita dapat dari seorang commercial sepak bola atau manajemen timnas ya, Kak? Timnas apa nih, Vin? Dengar sih PSIM Jogja ya kemarin ya. Jogja ya, berarti oke lah. Iya, Tetap betul. kebanggaan ini ya, nasional ya. Apa aja nih, Vin, yang kalian share lebih mengenai memasuki dunia kerja? Ada apa Ya. aja tuh? Jadi yang pertama kurang lebih kalian ini dia jelasin soal gimana sih cara kalian bisa kasih hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang pertama itu gue bisa mulai dari kalian yang mau memberikan hasil terbaik tuh bisa menemukan passion kalian atau misalnya kemampuan kalian tuh ada di mana sih gitu. Itu hal pertama mungkin yang harus dilakuin. Nah, kalau kalian udah temuin itu, kalian bisa kasih effort lah buat pekerjaan itu, kasih yang terbaik, kerjain pokoknya sepenuh hati. Nah, kalau misalnya udah ngelewatin step itu, jalanin dengan konstan lah sampai bisa ngeraih tujuan itulah kira-kira. Jadi emang kuncinya constant gitu ya, atau Ya. terus-menerus mengerjakannya sampai ya, menuju tujuannya gitu kan ya. Betul sekali. Wah, menarik juga ya. Lalu apa aja nih? Mungkin lebih ke balik layar bisnisnya itu. Di dunia sepak bola sih mungkin kalau dari siapa yang berperan di dalamnya ya. Iya. Mungkin kalau dijelasin sih sangat kompleks ya. Ini mulai dari ada shareholders gitu, mungkin dari yang perusahaan-perusahaan lain yang pengen ikutan ke dalam klub kita gitu. Itu kan juga penting kan sebenarnya keberadaannya. Kayak misalnya stasiun TV itu salah satu shareholder sebenarnya. Begitupun ada lagi juga klien. Klien ini bisa berupa hak siar, kita mau ngasih apa, ada acara apa gitu, kita juga bisa kasih ke dia. Terus yang ketiga mungkin ada di pemerintahan ya, PSSI. Yang kita bahas itu PSIM ya. Kira-kira sama nggak sih sama PSSI? PSIM tuh klubnya di Liga Indonesia, ada Persija Jakarta gitu mungkin. Nah, itu ada PSIM Jogja, itu klubnya. Okay. Kalau misalnya PSSI itu dia kayak organisasi yang ngatur itulah, pembuat regulasi sepak bola di Indonesia. Kayak misalnya kalau tahu FIFA, nah itu PSSI itu utusan FIFA tapi buat ngurus di sepak bola di Indonesia. Selain itu juga ada pekerja. Misalnya kita di PSIM, contoh lah, kayak kita nggak mungkin kerja sendiri dong, pasti kita punya timnya. Ya, pasti punya tim bagian marketing mungkin, tim bagian teknik mungkin, soalnya kan nggak mungkin juga kan kita kerja sendiri gitu. Tapi buat tim sepak bola yang kerjanya bisa dibilang komps ya. Iya, melibatkan banyak pihak banget sih. Ya, bener banget. Selanjutnya tuh ada di supplier sama vendor. Kayak misalnya kita balik lagi ke PSIM Jogja, kayak kita pasti punya fans dong, namanya klub PSIM nih. Mungkin dia punya fans, begitupun juga tim-tim lain. Dia bakal mungkin namanya buat cari keuntungan, dia adain merchandise, dia bikin merchandise, bikin apa kayak bikin baju, jual biar kompak ya, biar seragam gitu ya. Terus dia buat tokonya, itu kan bisa kasih dia penghasilan yang lebih ya. Terus butuh juga yang namanya branding gitu buat misalnya bangun citra klubnya gimana sih, itu juga penting lah. Terus selanjutnya tuh ada customer. Di sini customer kita tuh kalau misalnya buat klub bola itu ada di fansnya. Ya, penonton, bener. Itu bisa ya, sebenarnya kalau orang di Indonesia kan sepak bola lumayan fanatik ya. Kayak fans itu sebenarnya kalau udah dukung satu klub dia bisa fanatik gitu, dia merasa kalau di hatinya tuh dia punya klub lah. Jadi kalau misalnya klub ada masalah, nanti ujung-ujungnya disalahin manajemen, padahal kalau misalnya ada sesuatu hal yang lain manajemen nggak pernah diperhatiin gitu kan. Ya, jadi intinya sebenarnya ngurus fans tuh agak susah ya gitu. Cuman kan tapi sebenarnya manajemen itu, sorry ya untuk memotong, tapi sebenarnya manajemen klub sepak bola itu dengan fans klub itu beda kan ya? Beda dong. Ya? Mereka memisahkan diri dari
managing the club mungkin atau gimana ya? Iya, namanya fans kan customer. Kita yang punya klub ya manajemennya pasti beda dong. Iya, oke. Cuman kadang-kadang ada yang suka take it personally gitu ya. Yes, betul. Di competitors ya, kayak misalnya kalau di case PSIM Jogja, ya kompetitor mereka yang terdekat ya Solo mungkin. Ada AH, Pati FC gitu kan, itu lokasinya dekat sama mereka kan. Ya ibarat kalau mau gampangnya aja, kalau ngerti bola kayak Manchester United, rivalnya Manchester City, karena mereka di satu kota gitu kan. Iya. Ya itu juga hal yang harus diperhatiin gitu lah kira-kira. Wah, menarik juga ya. Layar sebelum sepak bola itu terjadi atau entertainment ini berlangsung, sebenarnya juga ada banyak pihak yang terlibat ya. Dan itu nggak gampang. Wah, thank you banget, Vin. Oke, mau tanya tentang how ya. Gimana cara membangun customer satisfaction? Dengan kinerja lah ya kira-kira. Ya, jadi kalau menurut yang gue tangkep ya, kalau misalnya mau dapetin customer satisfaction itu, kalian harus bisa jadi orang-orang yang punya banyak solusi lah. Nah, solusi-solusi itu tuh bisa bantu kalian buat penuhin kebutuhannya stakeholders. Gimana sih cara-cara itu? Ya, salah satunya mungkin gue mulai dari inovasi dulu ya. Karena shareholder itu ini ya, memang pemodal itu ya. Kalau nggak ada shareholders, acara bola nggak mungkin ada. Yes, betul sekali. Ya, jadi namanya inovasi penting ya. Dimanapun di belahan dunia ini namanya inovasi pasti penting. Ya, gimana sih inovasi itu? Kalian bisa mulai dari kreasi sendiri, kalian mau berpikir yang lain, mau lihat dari segala sisi, itu mungkin bisa disebut inovasi ya. Terus selanjutnya tuh kalian juga bisa loh berpikir satu step ke depan. Misalnya out of the box gitu ya. Ya, kayak misalnya kita mikir suatu jalannya belum tentu ke jalan itu juga, coba pikirin jalan yang lain juga. Itu mungkin bisa dibilang udah one step ahead ya. Iya. Terus dalam pekerjaan buat jadi seseorang yang solutif tuh, kalian bisa juga melatih leadership kalian. Gimana sih cara kalian memimpin sesuatu, memimpin organisasi. Ya itu bisa kalian dapetin mungkin dengan punya role model, dengan ikut acara-acara yang melatih leadership, itu mungkin bisa juga. Terus kalian juga bisa, ini penting juga ya buat jadi orang yang solutif, mungkin ada di human resource development ya. Di dalam lingkup sepak bola nih, mau di belakang maupun di depan layar sepak bola, memang hard skills dibutuhkan banget ya. Apalagi kan ini sebuah olahraga yang benar-benar dirasakan gitu, kayak tadi awal lu bilang, fansnya tuh ngerasa di hati gitu. Yes, betul. Dan yang pasti karena tragedi terakhir yang kita tahu dari Malang ya, itu ini memang butuh communication skill yang bagus ya pasti. Antar orang-orang yang di balik layar mungkin dengan orang-orang di depan layar atau para supporter itu kan juga penting banget. Iya, apalagi kasus kayak gitu ya. Iya, soalnya di dunia profesional itu juga penting banget. Kira-kira apa nih Vin pesan untuk teman-teman pendengar dari webinar yang udah lu dapet? Ya kalau pesan dari gue sih mungkin bisa kalian jadi orangnya yang out of the box. Kalian harus bisa punya mindset yang bagus gitu buat nge-build diri kalian untuk percaya sama proses. Terus dalam suatu pekerjaan namanya mau jadi profesional, kita harus punya komitmen. Kita harus kayak branding diri kita yang baik, bikin jadi kelihatan orang yang profesional. Terus kita harus kerja sepenuh hati lah. Itu hal-hal kayak gitu penting banget. Jadi buat kalian mungkin pesan gue begitu sih. Oke. Wah, seru juga ya. Thank you Vin udah mampir. Jangan lupa pantengin podcast ke depannya untuk info-info yang seru, menarik, dan juga edukatif. Thank you banget. Semoga para pendengar juga bisa tahu nih kilas balik layar sepak bola tuh. Oh, ternyata seperti ini. Stay tune terus setiap minggunya untuk episode yang akan datang. Stay safe, stay healthy.